Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammil bikhair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ad-da'wah as-sabi'ah. Nadda'i annahu laysa fi jihatin makhsusatin minal jihati as-sitti. Jadi kemarin kita sudah menyelesaikan dakwaan yang ke-4, 5 dan ke-6, bahwa yang membuat alam ini bukan johar, bukan jisim dan bukan arat. Seterusnya dakwaan yang ke-7, yang kesimpulannya apakah Tuhan itu memiliki arah? Di atas, di kiri, di samping, di bawah. Apakah Tuhan itu berada di suatu arah ataupun tidak? Ini yang akan dibahas hari ini. Ad-da'wah as-sabi'atu nadda'i annahu, kami klaim bahwa sungguh Tuhan itu tidaklah Tuhan pada arah tertentu daripada arah yang 6. Wa man 'arifa ma'na lafdzil jihati wa ma'na lafdzil ikhtisasi fahima qat'an istihalatil jihati ala ghairil jawahiri wal a'radi. Wa man 'arifa, dan orang-orang yang mengetahui makna lafal jihad, yakni dia mengetahui maksud jihad, apa arti jihad, tasawur jihad. Wa makna lafdzil ikhtisas, dan maksud daripada lafal ikhtisas, apa yang dimaksudkan dengan terkhusus. Fahima, niscaya dia akan memahami pasti akan mustahilnya jihad arah di atas selain jauhar, benda, dan a'rad. Orang yang mengetahui makna jihad dan mengetahui makna ikhtisas, dalam arti dia memahami maksud daripada dua makna tersebut, lafal dan ijtihad, dia akan menyimpulkan bahwa selain kepada jauhar dan a'rad mustahil ada jihad. Jihad itu hanya terkhusus kepada jauhar dan a'rad. Sedangkan Tuhan sudah dinyatakan di argumen yang lalu, di pembahasan yang lalu, Tuhan itu bukan jauhar dan bukan a'rad. Oke. Kalau dia memahami arti jihad dan arti al-ikhtisas. Nanti ke depan akan disampaikan apa arti jihad dan ikhtisas. Idzal hayyizu ma'kulun wa huwa alladhi yakhtassul jawharu bihi. Walakinnal hayyiza innama yasiru jihatan idza udhifa ila syai'in akhara mutahayyizin. Karena tempat itu makul, bisa didapatkan oleh akal. Apa haiz? Haiz itu apa? Wahwa, haiz itu adalah sesuatu yang terkhususlah jauhar dengannya sesuatu. Lihat, kitab ini jauhar ataupun jisim, dia berada di atas meja. Haiznya adalah di atas meja. Kita bisa tunjuk, ini di samping saya ataupun di depan antum. Haiz itu adalah sesuatu yang terkhusus dengan jauhar. Walakinnal hayyiza, akan tetapi tempat itu hanya saja jadi tempat itu akan arah, itu arah apabila dihubungkan kepada sesuatu yang lain yang mutahayyiz. Apabila dinisbahkan kepada yang lain yang mutahayyiz. Oke. Kitab ini memiliki haiz, ini berada di atas meja. Kapan kitab ini memiliki arah? Kalau ada mutahayyiz yang lain, kalau ada benda yang lain, maka ini bisa dikatakan, kapan bisa dikatakan ini di samping misbah ini? Kenapa ini bisa dikatakan di depan? Karena ada antum semua. Kenapa bisa dikatakan depan saya? Karena ada ini. Jadi jihad itu ada hubungan, ada relasi antara dua benda. Jihad itu mesti ada dua. Kapan kita katakan atas? Ini kepala. Oke? Wal jihatu sittun fawqun wa asfalu wa qaddamun wa khalfun wa yaminun wa shimal. Arah, sisi itu ada 6. Pertama atas, wa asfal bawah, qaddam depan, wa khalaf belakang, yamin kanan, shimal dan kiri. Ya kan? Cuma 6 arah. Apa yang dimaksudkan dengan atas dan arah-arah yang lain? Fa ma'na kauni syai'i fawqana huwa annahu fahizin fi hayizin yali janibar ra'si.
makna keadaan sesuatu itu di atas kita. Kenapa kita katakan kipas angin itu di atas kita? Huwa, makna bahwa sesuatu tersebut di atas kita, bahwasanya bahwa sungguh sesuatu tersebut, annahu itu kembali pada syai', pada suatu tempat yang menyertai tempat itu akan sisi kepala. Kenapa kita katakan atas? Karena dia nisbahnya dengan kepala. Wa makna kaunihi tahtana annahu fi hayzin yali janibar rijli. Makna keadaan sesuatu itu di bawah kita, bahwa sungguh sesuatu tersebut pada suatu tempat yang menyertai ataupun yang beriringan dengan sisi kaki. Kenapa kita katakan di bawah? Yani nisbah dengan di bawah kaki kita kan? Wa kadza sairul jihad, dan begitu juga semua arah-arah yang lain yang tidak disebutkan barusan. Yakni depan, belakang, kanan dan kiri. Jadi ada hubungan. Setiap ada arah pasti ada benda yang lain. Fakullu ma qila fihi innahu fi jihatin faqad qila innahu fi haizin ma'a ziyadati idhafatin. Maka semua perkara yang dikatakan pada perkara tersebut, apa yang dikatakan? Innahu fi jihatin, bahwa sungguh perkara tersebut pada satu arah. Misalnya kita mengatakan semua benda yang kita katakan pada arah tertentu. Kanan, depan, atas, belakang, samping. Faqad qila, niscaya sungguh dikatakan bahwa sungguh sesuatu tersebut pada posisi beserta ziyadah idhafah. Ada tambahan idhafah. Ada tambahan idhafah. Saat kita mengatakan kipas angin di depan. Oke? Kullu ma qila fihi innahu fi jihad. Kita mengatakan kipas itu di arah tertentu, yakni depan. Maka secara tidak langsung juga kita mengatakan dia di suatu arah, di suatu tempat yang ada nisbahnya apa? Dengan saya. Semua perkara yang kita tunjuk di suatu arah tertentu berarti ada idhafahnya, ada hubungannya dengan yang lain. Ma'a ziyadatin idhafah. Wa qauluna, ini apa? Dijelaskan makna al-jihad. Kenapa? Kalau kita sudah memahami ini, nanti kita akan menyimpulkan mustahil adanya jihad pada Allah. Wa qauluna asy-syai'u fi haizin ya'kilu biwajhaini. Perkataan kita asy-syai' fi haizin ya'kilu biwajhaini, yu'qalu biwajhaini. Perkataan kita sesuatu pada suatu tempat itu dianalisakan, didapatkan oleh akal dengan dua sisi. Kita katakan begini. Ada suatu benda di arah tertentu. Ada suatu benda pada tempat tertentu. Itu kita dapat pahami dengan dua sisi. Ada dua sisi yang kita pahami pada perkataan benda tersebut di depan. Benda tersebut letaknya di atas meja. Kitab ini letak di meja. Ada dua sisi yang kita pahami. Ahaduhuma annahu yahtassu bihi bihaisu yamna'u mislahu min ayyujada bihaisu huwa wa hadha huwal jauharu. Yang pertama, salah satu daripada dua tersebut, bahwa sungguh haiz, bahwa sungguhnya haiz itu terkhusus dianya haiz dengannya sesuatu. Dengan sekira-kira mencegah akan yang seumpama, yang setara dengannya, yang setara akannya sesuatu, daripada bahwa ada diperdapatkan sesuatu tersebut bihaisu dengan sekira-kira huwa, yang pertama huwa, yakni sesuatu dengan sekira-kira sesuatu tersebut. Jadi ada dua sesuatu nih ya. Wahada ini adalah namanya jauhar. Sekali lagi, benda yang berada di suatu tempat itu ada dua yang akan kita pahami. Yang pertama yang mau disampaikan jauhar, yang kedua adalah arat ini ataupun kitab ini. Kitab berada di suatu tempat, ya kan? Kitab ini berada di atas meja. Adapun warna yang ada pada kitab ini itu secara tabi, mengikuti. Kalau benda ini berada di meja, maka arat ataupun sifat yang berada pada kitab ini juga ikut. Arat ini berada di tempat ini karena ada kitab. Maksud yang pertama, kitab ini terkhusus dengan tempat yang sedang berada dia. Dengan sekira-kira
boleh nggak kitab yang seumpama dengan dia berada di sini? Boleh nggak kitab ini berada pada posisi kitab ini? Kalau di atas bukan di posisi yang sama, tapi di atas. Ataupun di belakang, bukan di posisi yang sama. Jadi kalau johar sudah letak pada suatu tempat, maka tidak boleh bagi johar yang lain berada di tempat itu. Ini yang dimaksudkan ahaduhuma, benda berada di suatu tempat. Apa yang pertama kita pahami? Annahu, bahwa sungguh benda tersebut terkhusus dengan tempat itu. Makna terkhusus apa? Apa makna ikhtisas? Ini sedang dijelaskan dengan makna ikhtisas. Karena di belakang, kalau orang yang memahami makna jihad dan memahami ikhtisas, maka dia akan mengetahui bahwa jihad itu hanya terkhusus pada johar dan arad. Oke. Benda ini berada di suatu tempat. Terkhusus nggak dia dengan tempat ini? Terkhusus. Maksud terkhusus apa? Tidak boleh bagi benda yang lain berada pada posisi benda yang pertama. Kitab ini berada di atas meja. Boleh nggak kitab yang lain berada di atas meja pada posisi yang sama? Tidak boleh. Itu namanya apa? Jauhar. Jauhar itu berada pada suatu tempat, tidak membolehkan bagi jauhar yang lain berada pada tempat yang sama. Saat kita mengatakan benda itu di suatu tempat, kita lihat, boleh nggak benda yang lain letak pada di situ? Nggak boleh. Berarti yang dimaksudkan sesuatu itu pada tempat adalah jauhar. Wal akharu ayyakuna halan fil jauhari. Dan yang kedua, itu bahwa adalah sesuatu itu yang berada pada jauhar. Kitab ini berada di atas meja. Hal, yakni apa? Warna, bentuk. Warna, bentuk itu adalah sesuatu yang berada pada kitab. Halan fil jauhar. Fa innahu qad yukalu innahu bijihatin walakin bitariqi tabi'iyati lil jauhari. Maka bahwasanya kadang-kadang dikatakan bahwa sungguh jauhar itu arad. Bahwa sungguh hal, ini diistilahkan dengan hal. Bahwa sungguh hal itu pada suatu arah. Walakin namun dengan jalan mengikuti bagi jauhar. Saya bertanya, di mana kitab Al-Maqasid fi I'tiqad Islam? Di samping saya. Oke, di samping. Boleh nggak kitab yang lain berada di tempat ini? Nggak boleh, berarti dia jauhar. Saya tanya, warna ini warna apa? Merah ya? Hitam misalnya, ini hitam yang ini. Di mana warna hitam? Saya tunjuk ke sini juga. Jadi arah itu memiliki arah juga, tapi arahnya dia karena mengikuti bagi jauhar. Karena wujud dia itu bergantung pada jauhar. Falaisa kaunul aradi fi jihatin ka kaunil jauhari. Maka bukanlah keadaan jauhar, keadaan arad pada suatu arah itu seperti keadaan jauhar. Bahkan jihad itu, arah itu bagi jauhar pertama sekali, walil aradi bit tabi'iyati lil jauhari, dan bagi arad dengan sebab mengikuti bagi jauh. Jadi posisi arad dengan posisi jauhar itu berbeda. Yang memiliki posisi yang pertama itu jauhar, sedangkan arad karena mengikuti bagi jauhar. Oke. Jadi kita sudah memahami dulu bagaimana yang dimaksudkan dengan jihad. Jihad 6, atas, bawah, depan, belakang, kanan dan kiri. Setiap arah pasti ada idhafahnya, ada nisbahnya, ada hubungannya dengan yang lain. Yang lain itu adalah mutahaiz juga, memiliki bentuk. Kitab ini di samping kitab ini. Kenapa? Karena dia, kita katakan di samping. Kenapa? Karena ada. Fahadhani wajhani ma'kulani fil ikhtisasi bil jihati. Maka dua ini, itu dua sisi yang didapatkan oleh akal dalam pengkhususan dengan jihad. Ikhtisas dengan tasawur yang pertama dulu, apa arti jihad? Ya kan? Sudah dijelaskan di belakang. Sesuatu tersebut berada di suatu arah kalau dia ada pantulan yang ada nisbah yang lain. Makna ikhtisas apa? Saat kita mengatakan ada satu benda di samping, ada dua yang kita pahami. Benda dan sifat benda tersebut. Benda tersebut memiliki arah, memiliki posisi karena dirinya. Adapun arad karena mengikuti bagi benda tersebut. Itu makna al-ikhtisas. Oke. Ini baru Imam Ghazali menjelaskan, mengutarakan definisi daripada jihad, pengertian daripada jihad
dan al-iktisas. Sekarang orang yang mengatakan Tuhan itu pada arah tertentu, di atas aras, Tuhan itu di atas, apa yang dimaksudkan? Maka fa in aradal khasmu ahadahuma dalla ala butlanihi ma dalla ala butlani kaunihi jauharan au araban. Maka jika yang dimaksudkan oleh lawan, yakni lawan dalam pihak ini, bahwa dia mengatakan Tuhan itu pada arah tertentu. Apa yang dia maksudkan? Salah satu daripada dua tersebut. Adakala johar, adakala niscaya menunjuki di atas batalnya dakwaan oleh sesuatu yang telah ditunjuki di atas batal keadaan Tuhan itu johar ataupun a'rad. Ada yang mengatakan Tuhan itu di arah tertentu, di atas. Oke, kita tanyakan, makna di atas Tuhan itu johar apa a'rad? Johar, maka fatal, mustahil Tuhan itu johar karena argumen yang sudah disampaikan. Oh, Tuhan itu berada di atas karena dia a'rad. Tapi bitabi juga mustahil karena argumen yang sudah disebutkan di belakang. Karena arah itu hanya tersusun pada johar dan a'rad. Kalau dia mengatakan Tuhan itu johar, maka argumen di belakang sudah cukup untuk membantahnya. Dia mengatakan Tuhan itu a'rad, argumen di belakang sudah cukup untuk membantahnya. Apa yang dia masukkan Tuhan itu di atas? Oke, paham ya? Jadi Imam Ghazali mengajarkan kita untuk memahami dulu apa yang dimaksudkan oleh lawan. Jangan tergegabah untuk membantah. Wa in arada amran ghaira hadza fahuwa ghairu mafhum. Maka jika yang dimaksudkan oleh lawan akan sesuatu yang bukan ini. Tuhan itu di atas. Kita tanyakan Tuhan itu johar apa a'rad? Bukan johar, bukan a'rad. Fahuwa, maka maksud orang tersebut tidak dapat dipahami. Ghairu mafhum. Fayakunul haqqu fi itlaqi lafdhihi al-munfaqi an ma'na mafhumin lil lughati wa syar'i la lil aqli. Maka adalah hak dalam memakai lafal jihad, ya kan, yang terlepas daripada makna yang sudah dipahami. Haknya bagi siapa? Bagi logat dan syariat, bukan bagi akal. Dia mengatakan Tuhan itu ada pada suatu arah. Tamam. Tuhan itu apakah berbentuk? Tidak. Apakah Tuhan itu a'rad? Bukan juga. Terus apa? Bukan makna yang dipahami. Yang dimaksudkan dengan makna jihad bukan dua perkara tersebut. Saat kita bukan makna jihad ya. Jihad itu saat kita sampaikan di samping pasti berbentuk. Berbentuknya dia itu ada kala johar, ada kala a'rad. Dia katakan Tuhan itu tidak ada bentuk tapi memiliki arah. Bagaimana ada sesuatu yang tidak berbentuk tapi memiliki arah? Ghairu mafhum. Tapi dia bersikeras untuk menyebutkan Tuhan itu ada arah, ada posisi. Tapi bukan maksud johar dan a'rad. Maka dalam persoalan ini biarkan syariat dan logat yang berdiskusi dengan pihak tersebut. Karena secara akal ya nggak mustahil. Secara akal dia sudah katakan Tuhan itu tidak ada bentuk. Dan bukan a'rad, bukan johar, bukan jisim, bukan a'rad. Ya nggak apa-apa. Tapi dia artikan Tuhan itu ada memiliki arah. Nah, ini silahkan periksa dalam syariat dan logat. Inilah maksudnya hak dalam memakai lafal jihad yang terlepas daripada makna yang sudah dipahami. Bukan makna lagi yang dipahami. Karena makna jihad pasti ada bentuk. Bagi siapa haknya? Logat dan syariat, bukan Fa in qala al-khasmu ana uridu bi kaunihi bi jihatin ma'na siwa hadza falima tunkiruhu. Maka jika berkatalah lawan, saya maksud dengan keadaan Tuhan itu di suatu arah, di suatu posisi akan makna yang bukan ini. Falima tunkiruhu, maka kenapa engkau ingkari akan makna? Kalau ada yang mengatakan gini, wahai mutakallimin, yang saya maksud Tuhan itu di suatu arah bukan makna yang sudah kamu uraikan. Kenapa kamu mengingkari makna tersebut? Faham? Fa'akulu amma lafduka fa innama unkiruhu min haisu innahu yuhimul mafhumad dhahira minhu. Maka aku jawab, lihat cara jawab Imam Ghazali.
Adapun ucapanmu, Tuhan itu pada suatu arah, pada suatu posisi. Fa innama, maka hanya saja aku ingkari akan ucapanmu dari sisi bahwa sungguh ucapan itu menimbulkan pemahaman yang zahir daripada ucapan. Apa pemahaman yang timbul, anggapan daripada ucapanmu? Wahwa ma ya'kilu lil jauhari wal aradi, sesuatu yang dilogikakan, yang didapatkan secara akal bagi jauhar dan arat. Wadzalika, dan sedemikian adalah berdusta di atas Allah yang maha tinggi. Kamu katakan Tuhan itu pada suatu posisi, tapi maknanya bukan makna yang sudah diuraikan yang lalu. Kenapa kamu ingkari? Kata Ghazali, secara lafal aku ingkari karena lafalmu itu menimbulkan pemahaman yang zahir. Kalau kamu katakan Tuhan itu pada suatu posisi, itu pasti Tuhan itu ada bentuk. Karena yang namanya posisi pasti ada bentuk. Adakala bentuk itu secara asli, yakni jauhar, adapun karena tabi'iyah. Jadi saya ingkari lafalmu karena menimbulkan pemahaman ini yang secara syariat haram. Dan kamu sudah berdusta terhadap Tuhan. Lihat, secara lafal beliau kritik bukan karena persoalan logika, tapi karena persoalan syariat. Wa amma muraduka minhu falastu unkiruhu fa inna ma la afhamuhu kaifa unkiruhu. Adapun maksudmu daripada kata-kata Tuhan itu pada suatu arah, falastu angkiru, maka tidaklah aku ingkari akannya maksud. Kenapa aku tidak ingkari? Karena sesuatu yang aku tidak pahami, bagaimana aku ingkari? Ini faham saja tidak, bagaimana aku ingkari? Maka di sini diajarkan, jangan ingkari sesuatu yang belum kita pahami. Misalnya, liberal itu sesat. Apa itu liberal? Nggak paham. Jangan. Pahami dulu baru ingkar ataupun baru setuju. Ini paham aja nggak? Pegah adanya pokoknya. Salafi misalnya. Salafi itu apa dulu? Paham ya? Lihat nih Ghazali. Beliau tidak tergabah-gabah untuk mengkritisi lawan. Lafalmu saya kritik karena ada anggapan yang zahir yang bertentangan dengan syariat. Adapun maksudmu saya nggak bisa mengingkari karena saya belum paham apa maksudmu. Lihat kata Ghazali, ini wa asaka turidu bihi ilmahu wa qudratahu. Mudah-mudahan engkau itu yang engkau maksud dengan Tuhan itu pada suatu posisi akan ilmunya Allah, kudrahnya Allah. Wa ana la unkiru kaunahu bi jihatin ala makna annahu alimun wa qadirun. Dan mudah-mudahan engkau itu yang engkau maksud dengan Tuhan pada suatu arah itu ilmunya Allah dan kudrahnya Allah. Wa ana, dan tidaklah aku ingkari keadaannya Allah pada suatu posisi dengan makna, dengan maksud Allah itu yang alim wa qadir. Kalau kamu yang maksudkan Tuhan itu pada suatu posisi, tapi maknanya apa? Makna innallah fi jihad alimun wa qadirun. Saya tidak mengingkari. Mudah-mudahan kamu menafsirkan makna innahu fi jihad dengan ilmu wa qudrah. Di Arab, bangsa Arab itu kalau memuji seseorang yang tinggi martabatnya, kamu di langit yang ketujuh. Itu mau disampaikan bukan dia berada di langit tujuh, tapi posisinya yang tinggi. Fa innaka idza fatahta hadzal baba wa huwa an turida bil lafzi ghaira ma wudi'an lafzu lahu wa yadullu alaihi fit tafahum lam yakun lima turidu bihi hasrun. Ini penting sekali. Fa innaka, maka bahwa sungguh engkau, apabila engkau telah membuka ini pintu apa? Wahwa hadzal bab, apa hadzal bab? Wahwa, kembali pada hadzal bab, itu bahwa engkau maksud dengan suatu lafal bukan makna yang telah diletakkan akan lafal baginya makna. Waya dulu, dan yang menunjuki lafal tersebut di atas makna pada dialog, pada pemahaman, saling memahami. Dalam percakapan, tafahum itu dalam percakapan. Niscaya tidak adalah bagi sesuatu yang engkau maksud dengannya sesuatu itu batasan. Niscaya tidak adalah batasan, kalau kita langsung ya. Niscaya tidak adalah batasan bagi sesuatu yang engkau maksud dengannya sesuatu. Gini, di belakang apa? Tuhan itu pada suatu posisi. Makna suatu posisi apakah jauhar arat? Bukan. Terus maknanya apa? Maknanya apa? Pokoknya bukan ini katanya. Kata Ghazali, ini bahaya. Kalau kamu membuka pintu ini, sangat berbahaya. Kenapa?
Ada suatu lafal yang sudah diperuntukkan kepada suatu makna. Dan lafal itu menunjuki kepada makna. Sehingga mudah dalam percakapan untuk dipahami. Sekarang kamu menjadikan suatu lafal yang bukan makna yang biasa dipahami. Pokoknya ada makna yang lain. Maka tidak ada batasan. Kan boleh saja kan? Yang saya maksud bukan A. Paham? Dalam dialog kita misalnya ada satu lafal memiliki suatu makna. Tapi kita artikan bukan makna ini yang saya maksud. Orang juga nanti bisa mengatakan bukan makna ini juga. Akhirnya tidak amanatul loghah. Tidak ada amanah lagi pada bahasa. Sehingga orang nanti terjadi saling salah paham. Ucapan sama tapi maksud yang berbeda. Maka terjadi ketidakstabilan dalam percakapan. Jadi ini yang dinamakan dengan teori amanatul loghah. Amanatul loghah. Amanah daripada suatu bahasa. Setiap lafal itu sudah memiliki makna. Kalau kamu katakan bukan makna yang sudah dipahami, terus makna yang lain, nanti orang lain bisa mengatakan ini, sehingga tidak ada batasan lagi kalau kamu membuka pintu ini. Kalau kamu membuka pintu ini, maka tidak ada lagi amanah bagi bahasa. Ini makanya kata Ghazali ini mengunci istilah yang sering kita sebutkan la masyahah fil istilah. Tidak ada perdebatan dalam istilah. Silahkan istilah masing-masing. Nggak boleh begitu. Ya kan? Misalnya feminisme, artinya apa? Setara gender. Yang kita pahami dengan orang barat pahami berbeda. Demokrasi juga beda maksudnya. Ilmaniyah, mana ilmaniyah apa? Ilmu, tapi arti di barat sekuler. Sekuler itu pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Ataupun antara akhirat dengan dunia. Ataupun antara langit dengan bumi. Ini bahaya ini kalau tidak ada memiliki makna yang disepakati. Jadi la musyahah fil istilah itu ada tabi. Paham ya? Fala unkiruhu ma lam tu'rib an muradika bima afhamuhu min amrin yadullu 'alal hudus fa inna kullama yadullu 'alal hudus fahuwa fi dzatihi muhalun. Maka aku tidak ingkari akan suatu makna selama engkau tidak menjelaskan daripada maksudmu. Apa maksud Tuhan itu pada suatu arah? Kamu belum menjelaskan, maka saya tidak bisa mengingkari. Ingkar dan penerimaan itu setelah saya pahami. Oke ya? Maka aku tidak ingkari akan makna selama engkau tidak jelaskan. I'rab itu kan tabyin. Engkau nyatakan daripada maksudmu. Oke? Dengan apa? Dengan sesuatu yang aku pahami akannya makna daripada perkara yang menunjuki perkara tersebut di atas hudus. Yang aku pahami makna Tuhan itu pada jihad, kata-kata innahu fi jihad, itu ada mengandung, ada dalalah, ada menunjuki kepada hudus. Fa inna, maka bahwa sungguh semua perkara yang menunjuki pada hudus, maka perkara tersebut pada diri Tuhan adalah mustahil. Sesuatu yang ada tanda-tanda hudus, maka Allah itu mustahil ada perkara tersebut pada Allah. Jadi kata-kata innahu jihad saya ingkari karena ada mengandung makna hudus. Ada dalalah kepada hudus. Ada menunjuki kepada hudus. Dan semua yang menunjuki kepada hudus mustahil pada Tuhan. Maka saya ingkari. Adapun makna yang bukan ini, saya tidak bisa ingkari karena kamu belum menjelaskan apa maksudmu. Wa yadullu aidan ala butlanil qawli bil jihati anna dhalika yatrukul jawaza ilaihi wa yuhwijuhu ila mukhassisin yukhassisuhu bi ahadi wujuhil jawazi wa dhalika muhalun min wajhaini. Dan menunjuki juga di atas mustahil berpendapat dengan jihad Tuhan itu pada suatu posisi. Anna dhalika, bahwa sungguh demikian mengatakan Tuhan itu berada di suatu jihad, dalika itu kembali ke situ, itu akan mengetuk, akan membuka jalan boleh kepadanya Tuhan. Maksudnya kalau kita katakan Tuhan itu pada suatu arah, maka Tuhan itu nanti sudah jaiz, bukan lagi wajib. Tuhan itu wajib. Wa yuhwijuhu, dan membutuhkan Tuhan tersebut, dan membutuhkan jihad akannya Tuhan kepada yang menentukan, yang mukhasis, yang menentukan, sosok yang menentukan, mukhasis tersebut akan Tuhan dengan salah satu sisi yang jaiz. Wadhalika, dan sedemikian mustahil daripada dua sisi. Maksudnya, kalau kita katakan Tuhan itu pada suatu arah,
itu Tuhan itu bukan lagi wajib tapi jaiz. Dan karena Tuhan itu berada pada suatu arah, itu membutuhkan mukhasis. Tuhan itu misalnya berada di atas. Kenapa Tuhan itu di atas? Kenapa nggak di samping? Kenapa nggak di bawah? Kenapa nggak di belakang? Maka perlu mukhasis yang menentukan Tuhan itu berada di atas. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti dia jaiz, bukan lagi wajib. Maka mengatakan Tuhan pada suatu arah itu menimbulkan mustahilan. Ada berapa kemustahilan yang muncul? Ada dua. Ahaduhuma annal jihata allati takhtassu bihi la takhtassu bihi li dzatihi. Fa inna sa'iral jihati mutasawiyatun bil idafati ila qabilil jihad. Bahwa sungguh posisi yang sudah terkhusus posisi tersebut dengan Tuhan, tidaklah terkhusus posisi tersebut dengan Tuhan karena diri Tuhan. Kenapa? Karena bahwa sungguh semua sisi itu sama dengan melihat kepada qabilil jihad, kepada menerima berada pada posisi. Sekarang kita katakan Tuhan itu di atas. Posisi Tuhan itu di atas. Posisi yang sudah terkhusus dengan Tuhan. Ini berdasarkan lawan yang mengatakan Tuhan itu di atas. Posisi di atas yang sudah terkhusus dengan Tuhan. Apakah terkhusus di atas kepada Tuhan karena diri Tuhan? Nggak boleh kita katakan terkhusus Tuhan itu mesti di atas. Karena untuk posisi-posisi yang lain sama saja kepada perkara yang menerima jihad. Makna qabil jihad gini. Ini di depan. Ini berada di depan. Apakah karena kitab ini? Enggak. Boleh saya kan di samping. Boleh saya di belakang. Boleh saya di bawah. Semua posisi dia menerima. Kenapa sekarang dia berada di depan? Begitu juga. Tuhan bisa di samping, bisa di kanan, bisa di bawah, bisa di belakang, bisa di depan. Kenapa sekarang terkhusus di atas? Posisi di atas yang terkhusus dengan Tuhan, terkhususnya bukan karena Tuhan. Kenapa? Karena semua posisi hubungannya sama. Maka kalau sama, jadi karena terkhusus Tuhan itu dengan posisi di atas, bukan karena diri Tuhan. Terus kenapa Tuhan itu di atas? Kenapa Tuhan itu dia? Kita misalnya dalam keluarga memiliki posisi yang sama-sama anak. Kalau jajan lebih diberikan kepada salah satu anak, kita bisa pertanyakan kenapa dia lebih. Kenapa wahai kamu orang tua mengkhususkan kasih sayangmu kepada salah satu anak? Karena apa? Posisinya Boleh nggak pertanyaan itu? Boleh, karena sama-sama anak. Begitu juga, ini sama-sama posisi. Kenapa Tuhan itu terkhusus di atas? Ya pasti bukan karena Tuhan, karena alasan yang lain. Maka apa alasan yang lain? Fa ikhtisasuhu bi ba'dil jihatil muayyanati laisa biwajibin li dzatihi bal huwa jaizun. Maka terkhususnya Tuhan dengan sebagian sisi yang sudah tertentu itu bukanlah wajib karena diri Tuhan. Bahkan sesuatu tersebut terkhusus. Ini bal huwa, kembali huwa itu ikhtisas. Bahkan terkhusus tersebut adalah sesuatu yang jaiz. Tuhan itu berada di atas. Terkhusus Tuhan itu berada di atas bukan karena diri Tuhan. Bukan karena wajib lidzati. Karena semua posisi bisa menerima juga. Maka saat berada di atas, itu bukan karena wajib diri Tuhan. Tapi kenapa? Suatu yang jaiz. Kalau kita katakan suatu itu adalah jaiz, fayahtaju ila mukhassisin yukhassisuhu. Maka membutuhkan Tuhan saat itu kepada mukhasis yang mengkhususkan mukhasis tersebut akannya Tuhan. Maka saat itu Tuhan membutuhkan sosok yang lain yang mengkhususkan Tuhan berada di ini. Kenapa berada dia bisa di depan, bisa di 6 arah. Kenapa arahnya di depan? Karena saya khususkan. Mukhasisnya saya. Saat Tuhan ada di atas, berarti ada mukhasisnya yang menentukan Tuhan itu di atas. Dan itu jaiz, bukan lagi Tuhan itu mengatakan Tuhan itu jaiz adalah mustahil. Karena jaiz itu hudus. Kalau hudus membutuhkan hudus yang lain, terjadi dor dan tasal. Paham? Wa yakunul al-ikhtisasu fihi ma'na zaidan ala dhatihi wa ma tatarraka al-jawazu ilahi istahala qidamuhu bal kadimu ibaratun amma huwa wajibul wujud min jami'il jihad. Maka adalah terkhusus padanya Tuhan, yakni terkhusus pada Tuhan itu berada pada suatu posisi ya. Fihi itu Tuhan berada pada suatu posisi. Itu makna yang lebih di atas dirinya Tuhan. Gini.
Kitab ini boleh berada pada 6 posisi, berada pada 6 arah. Saya tentukan kitab ini berada di depan saya. Kitab ini berada di depan saya bukan karena kitab. Karena kalau mesti dia nggak boleh di tempat yang lain. Sedangkan dia boleh di tempat yang lain. Boleh berada di posisi yang lain. Jadi terkhusus kitab ini di depan saya karena amran dzaidan. Amran dza bukan karena dirinya ya. Karena aridi ya. Karena aridi. Maka adalah terkhusus padanya jihad. Tuhan itu berada pada jihad. Itu makna yang lebih di atas dirinya Tuhan. Ada kaidah. Wa ma tatarraka al-jawazu ilahi istahala kidamu. Sesuatu yang membuka jalan jawas kepadanya sesuatu, niscaya mustahillah kidamnya sesuatu. Oke, Tuhan itu berada di atas. Kita asumsikan Tuhan itu berada di atas. Saat keberadaan Tuhan di atas bukan karena diri Tuhan, karena posisi yang lain juga bisa menerima keberadaan posisi Tuhan. Berada Tuhan di atas bukan karena diri Tuhan. Saat itu maka dia bukan wajib Tuhan itu berada di atas. Kalau bukan wajib maka kalau jaiz butuh kepada mukhasis yang menentukan Tuhan itu berada di atas. Nah, sesuatu yang membuka jalan jaiz, maka sesuatu tersebut bukan lagi kadim. Sedangkan di belakang kita sudah tetapkan Tuhan itu kadim. Ini kontradik. Kita sudah nyatakan dengan argumen burhani Tuhan itu kadim. Kalau kita katakan Tuhan itu berada pada suatu jihad, akan menimbulkan Tuhan itu jaiz. Jaiz itu nggak boleh kadim. Bal kadim, bahkan yang kadim, apa yang pengertian kadim? Kadim itu kata lain daripada sesuatu yang sesuatu tersebut wajib wujud daripada semua sisi. Sedangkan makna kadim apa? Kadim itu adalah sesuatu perkara, suatu yang mewujud, yang wujud dia itu adalah wajib dari semua sisi. Paham ya? Jadi bertentangan kalau kita katakan Tuhan itu berada pada suatu arah. Maka sekarang ada orang awam banyak menduga Tuhan itu berada pada suatu posisi karena dia tidak menggunakan akalnya dalam berpikir. Karena secara tidak langsung boleh saja kan Tuhan itu berada pada di atas. Boleh saja kan? Secara akal dulu. Tapi coba analisa logika tersebut. Baru menimbulkan mustahil. Nadari. Bukan daruri. Fa'in kilat. Ukhtisa bi jihati fauqin li annaha asyraful jihad. Maka jika ada yang katakan Tuhan itu dikhususkan dengan jihad atas karena bahwa sungguh posisi atas itu posisi yang paling mulia. Oh gini, Tuhan itu di atas. Ini pihak lawan nih. Kenapa Tuhan itu di atas? Karena posisi yang paling mulia adalah di atas. Maka akal kita ditaruh di mana? Di atas. Kulna, kami jawab, innama saratil jihata fauqin bi khalqihil alama fi hadzal haiz. Kami jawab, hanya saja jadilah jihad, jadilah posisi menjadi posisi atas dengan sebab Tuhan menciptakan alam pada ini posisi. Posisi apa? Pada posisi yang telah Tuhan ciptakan akannya alam. Gini, Tuhan itu di atas alam. Di atas alam semesta. Ya kan? Ini alam, ini Tuhan misalnya. Ini misalkan. Tuhan di atas alam semesta. Ini bisa kita katakan atas. Kenapa? Karena Tuhan telah menciptakan alam ini pada posisi yang sudah ditentukan. Ya kan? Ini misalnya kita bayangkan ini posisi alam. Berarti Tuhan di atas. Kenapa? Karena makna di atas ada perbandingannya. Ada idhafahnya. Apa idhafahnya? Ya alam. Oke. Kita tanyakan. Faqabla khalqil alam lam yakun fawqun wala tahtun aslan. Maka sebelum diciptakan alam tidak ada atas dan tidak ada bawah sama sekali. Nah, kalau kalian katakan Tuhan di atas sebelum alam ini diciptakan, Tuhan itu di mana? Karena makna di atas, karena ada yang di bawah. Kenapa ada yang di bawah? Karena ada yang di atas. Idhuma. Kenapa? Karena keduanya atas dan bawah itu diambilkan daripada ra'si warijili. Pemahamannya diambil daripada kepala dan kaki. Walam yakun idzaka, dan tidak adalah saat itu binatang
tidak adalah binatang saat itu. Karena kaki dengan kepala bukan hanya aja pada manusia, pada binatang yang lain juga ada. Maka dinamakan jihad. Yang jihad itu yang menyertai akan kepalanya akan di atas, dan yang mukabil kita artikan dengan lawan daripada atas itu bawah. Begini, Tuhan sebelum diciptakan alam tidak ada atas dan tidak ada bawah. Karena pemahaman atas dengan bawah diambil daripada pemahaman kepala dengan kaki. Manusia belum diciptakan saat itu. Binatang juga belum diciptakan saat itu. Maka pemahaman atas dengan di bawah dari mana? Paham ya? Ini argumen yang pertama yang menimbulkan kemustahilan kalau kita katakan Tuhan itu berada di atas. Al-wajhu tsani annahu law kana bi jihatin la kana muhadiyan lil jismil alam. Sisi yang kedua, bahwa sungguh Tuhan, andai Tuhan itu berada pada posisi. Lihat kata Ghazali. Kadang-kadang argumen itu nggak perlu kita memberi bukti, cukup membantah argumen itu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ghazali di Tamhid. Tamhid yang berapa? Yang keempat. Kelima apa? Keenam ya? Keempat ya. Kita ambil perkataannya, kita analisa. Oke. Annahu, andai, bahwa sungguh Tuhan, andai Tuhan itu berada pada posisi. Misalnya adalah Tuhan itu setentang dengan benda, dengan bentuk alam, ya kan? Ya kan? Ini. Nah, saya katakan ini di atas. Berarti setentang dengan dia kan? Setentang. Wa kullu muhadin fa imma ay yakuna asghara minhu wa imma akbara wa imma musawiyan. Dan semua yang setentang, maka ada kala bahwa adalah sesuatu yang pertama itu lebih kecil daripada wa kullu muhadin. Semua yang setentang, maka ada kala bahwa adalah yang setentang itu lebih kecil daripada yang lawannya. Ada kala dia lebih besar, ada kala dia sama. Iya kan? Pasti itu. Tangan di atas kitab, ini setentang. Ini ada kala setara, ada kala lebih besar, ada kala lebih kecil. Ada 3 opsi. Ada 3 opsi. Kita katakan Tuhan berada di atas alam semesta. Berarti setentang dong, karena di atas. Jadi kalau kita katakan Tuhan di atas, ada kala Tuhan itu setara bentuknya dengan bentuk alam, ada kala Tuhan itu lebih besar, ada kala lebih kecil. Ada 3 opsi. Wa kullu dzalika yujibu taqdira bi miqdarin. Dan semua sedemikian, kecil, besar, sama, itu mewajibkan akan mengukur dengan ukuran. Pasti memiliki ukuran kan? Kalau kita katakan Tuhan itu besar, lebih besar dari alam, ataupun sama dengan bentuk alam, ataupun lebih kecil, itu pasti memiliki ukuran. Wa dzalikal miqdar, dan ukuran itu boleh pada akal itu bahwa diasumsikan akan lebih kecil lagi daripada ukuran itu ataupun lebih maka fayahtaju, maka butuh Tuhan kepada yang mengukur dan yang mukhassis. Andai kita katakan Tuhan di atas. Nah, Tuhan itu di atas pasti setentang dengan alam. Setentang ya? Ya kan? Ya kan? Setentang itu sama, lebih besar atau lebih kecil. Apapun opsinya, itu pasti ada ukuran. Kalau kita katakan Tuhan itu memiliki ukuran, boleh secara akal, kenapa Tuhan itu ukurannya kecil? Andai kalau kita asumsikan kecil. Kenapa sama ukurannya dengan alam? Ataupun kenapa lebih besar? Kenapa nggak lebih kecil aja? Kalau kecil, kenapa nggak lebih besar lagi? Saat itu, Tuhan membutuhkan yang mengukurnya, yang menentukannya, membutuhkan kepada mukhassis. Wa ma tatarraka al-jawazu ilahi istihala kidamuhu. Sesuatu perkara yang membuka jalan perkara tersebut akan jawaz, maka mustahil perkara tersebut. Kalau kita katakan Tuhan itu pada jihad, maka akan menimbulkan kemustahilan. Ini kan nggak langsung kita dapatkan, perlu analisa akal dulu. Fa'in kila, laukanal masih debat, masih ada perdebatan nih. Laukanal ikhtisasu bil jihati yujibu takdira, lakanal aradu muqaddaran. Maka jika ada yang mengatakan, kalau misalnya kita katakan begini, Tuhan itu membentuk dirinya besar, ya karena dirinya, bukan karena faktor yang lain. Jadi Tuhan itu bisa berubah-berubah.
Berarti kalau Tuhan bisa berubah itu hudus juga kan? Nah, sama aja. Maka jika ada yang mengatakan, masih ada perdebatan. Kalau adalah terkhususnya Tuhan dengan jihad, atas misalnya, mewajibkan akan takdir, ini ukuran, niscaya adalah arat juga bisa diukurkan. Kalau kita katakan, Tuhan itu berada pada posisi, beresiko Tuhan itu memiliki ukuran. Berarti arat juga bisa memiliki ukuran. Padahal arat itu nggak ada ukuran. Yang ada ukuran adalah johar. Dijawab, kulna al-aradu laisa fi jihatin binafsihi. Begini. Ikhtisas itu arat apa johar? Tuhan berada pada posisi. Tuhan itu terkhusus berada pada posisi atas. Tuhan itu, paham? Terkhususnya Tuhan di atas itu adalah sifat, arat. Resiko yang disampaikan oleh Ghazali di belakang apa? Andai kita katakan Tuhan itu berada di tempat, terkhusus Tuhan itu berada di atas, akan memiliki ukuran. Sama dengan kita sudah mengatakan arat itu memiliki ukuran. Ikhtisas itu arat. Paham ya? Kulna kami jawab. Ini paham? Antara kila dengan kulna harus dipahami. Apa hubungan antara pertanyaan dengan jawaban. Dan dari mana muncul pertanyaan itu? Tuhan itu berada di atas. Kalau Tuhan kita katakan berada di atas, maka akan menimbulkan Tuhan itu setentang dengan alam. Setentangnya alam dengan Tuhan, adakala kecil, badan Tuhan besar ataupun sama. Nah, akan menimbulkan itu. Nah, kok dari Tuhan itu berada pada suatu posisi, berada posisi itu kan arat. Kok menimbulkan kepada ukuran? Berarti arat itu menimbulkan bisa diukur juga. Kulna kami jawab, al-arat laisa fi jihatin binafsihi. Arat itu bukanlah berada pada posisi dengan dirinya, bahkan dengan sebab mengikuti jauhar. Arat itu nggak ada berada di posisi ini, tembok ini warna putih. Dia berada di kanan saya karena apa? Karena ada tembok, karena mengikuti bagi jauh. Fala jarama huwa aidan muqaddarun bitabi'iyati. Maka pasti huwa dianya arat juga diukurkan karena mengikuti, dengan sebab mengikuti. Jadi tembok ini bisa diukur nggak? Bisa diukur kan, semeter misalnya. Secara tidak langsung, secara otomatis arat juga bisa diukur. Karena apa diukurnya? Bukan karena dirinya, karena jauhar. Fa inna na'lamu annahu la tujadu asyratu a'radin illa fi asyarati jawahira. Lihat. Hal perkara yang sudah jelas sekali ini. Maka bahwa sungguh kita meyakini, kita mengetahui bahwasanya tidak diperdapatkan akan 10 arat kecuali pada 10 jauhar. Ya enggak? 10 warna pada 10 tempat. Ini ada 10 warna, berarti pada 10 jauhar. Wala yutasawwaru antakuna fi 20 fatuqaddaru a'radu bil asyarati. Maka tidak mungkinlah bahwa ada dianya arat pada 20 dan 20 kan? Pada 20 dan diukurkan akan arat johar ini, johar. Maka tidak mungkinlah bahwa ada dianya johar pada 20 dan diukurkan akan arat dengan 10. Johar 20, arat 10, nggak mungkin. Oke. Yang lazimlah, bagaimana ukuran ini? 20 dari 10. Lazim dengan sebab dengan jalan mengikuti bagi ukuran johar. Bagaimana johar 20 tapi aratnya 10? Ataupun balik boleh juga. Nggak mungkin. Kama lazima kaunuhu bijihatin, sebagaimana lazimlah keadaannya arat dengan suatu arah, dengan suatu posisi, dengan jalan mengikuti. Arat itu berada pada posisi karena johar. Debat lagi. Fa in lam yakun makhsusan bi jihatin fawqin fama balul wujuhi wal ayadi tarfa'u ila samai fil adiyati syar'an wa tab'an. Maka jika tidak adalah Tuhan itu yang terkhusus dengan arah, dengan posisi atas, maka kenapa alasan wajah, tangan diangkat di atas langit, diangkat ke langit dalam doa baik secara syariat dan secara tabiat. Terus kalau bukan Tuhan itu berada di atas, kenapa saat kita doa isyarat ya, terserahkan pada Tuhan. Ini serahkan pada Tuhan. Ini lagi. Itu membuktikan Tuhan itu dia di atas.
Wa ma baluhu sallallahu alaihi wasallam qala lil jariyati allati qasada i'taqaha wa arada ay yastabina imanaha aina Allah fa asyarat ila sama fa qala innaha mu'minatun. Dan apa alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bagi seorang budak perempuan yang pemiliknya menginginkan akan memerdekakan budak tersebut? Ada seorang pemuda, dia bawa seorang budak perempuan yang hitam, mungkin dari Afrika mungkin ya. Dia bawa kepada Nabi. Saya Rasulullah ingin memerdekakan budak ini. Oke? Wa arada, Rasulullah ingin mengetahui dia orang beriman apa bukan. Wa arada, dan menginginkan Rasulullah SAW akan bahwa menyatakan ingin meminta bukti Rasulullah SAW akan imannya seorang budak tersebut. Bagaimana? Ainallah. Rasulullah menanyakan pada budak tersebut, di mana Tuhan? Fa asyarat, dan memberi isyarat budak tersebut ilas sama. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, innaha mu'minatun. Bagaimana nih? Kalau dia salah, nggak mungkin Rasulullah mengakui, oh bukan Tuhan di atas. Kalau Tuhan itu bukan di atas, sungguh Rasulullah akan menegur budak tersebut. Nah, ini argumen orang Salafi yang paling kuat dari sisi dalil nakli adalah hadis jariyah. Sehingga banyak para ulama menulis buku khusus untuk menjelaskan hadis al-jariyah. Oke. Jawab, lihat jawab. Fal jawabu anil awal anna hadha yudahi qaulal qail illam yakunillahu fil ka'bati wa huwa baituhu fama baluna nahajjuhu wa nazuruha. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Kalau Tuhan itu bukan di atas, kenapa kita saat berdoa meminta arahnya ke atas? Jawab dari pertanyaan yang pertama, bahwa sungguh ini itu sama seperti perkataan orang yang berkata, jika tidaklah Tuhan itu berada di Ka'bah, yang Ka'bah itu rumah Tuhan, maka apa alasan kita naik haji akannya Ka'bah dan kita ziarah akannya Ka'bah? Itu persis kayak orang mengatakan, kalau bukan Tuhan itu di Ka'bah, ngapain kita tawaf, ngapain kita ke Ka'bah? Kalau Tuhan itu nggak ada di Ka'bah. Ya kan? Wa ma baluna nastaqbuluha fi shalat. Dan apa alasan kita menghadap kiblat, menghadap akan Ka'bah dalam salat kalau Tuhan itu nggak berada di Ka'bah. Wa in lam yakun fil ard. Kalau Tuhan itu tidak ada di langit, fama baluna natadallalu biwad'i wujuhina 'alal ardi fi sujud. Kalau Tuhan itu nggak berada di tanah, di bawah, maka apa alasan kita merendahkan dengan meletakkan wajah-wajah kita di atas bumi saat dalam sujud? Kenapa kita saat sujud kita harus mencium tanah kalau Tuhan nggak berada di tanah? Ini perkataan tadi persis dengan perkataan ini. Siapa yang bisa mengatakan Tuhan itu ada di Ka'bah? Orang gila mungkin ya. Hadiyani, inilah kebodohan. Hadiyani. Bal yuqal, bahkan dikatakan, lihat, Ghazali nggak caci maki ataupun mengatakan dengan bahasa-bahasa yang lain, nggak kan? Ghazali udah beberapa kali pernah saya ceritakan konsep Ghazali dalam berdiskusi talatuf. Diskusi itu kita mengajak orang itu untuk selamat dari pikiran sesatnya. Makna diskusi apa? Menyelamatkan orang dari kesesatan, bukan membuat orang itu makin tenggelam dalam kesesatan. Kita misalnya ingin berdiskusi dengan orang Salafi, menyelamatkan orang Salafi itu dari pikiran-pikiran yang bermasalah. Bukan membuat dia itu makin larut dalam kesalahan dengan cara mencaci maki, merendahkan. Bahkan syair Wahabi, Pak. Cuma lagu Wahabinya. Bahkan ada syair-syair yang Ghazali dalam beberapa kitab di awal Iqtisad beliau menekankan yang membuat orang tersesat makin tersesat karena cara-cara yang sedemikian rupa. Maka saat Syiah dikritik oleh Ibnu Taimiyah dan dianggap kitab Ibnu Taimiyah tersebut kitab paling bagus yang pernah ditulis untuk mengkritisi Syiah yang berjudul Minhajus Sunnah, itu membuat Syiah makin besar. Makin besar. Saat Ghazali menulis beberapa kitab mengkritisi Syiah, itu pengaruh Syiah makin berkurang di Baghdad. Kenapa? Apa perbedaan antara Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah saat mengkritisi Syiah, beliau memakai bahasa caci maki.
Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang merendahkan Sayyidina Ali. Adapun Imam Ghazali santai. Santai. Paham ya? Baca dalam Ihya, dalam Qistasul Mustaqim, di awal Iqtisad, beliau selalu menyarankan, debatlah dengan cara yang baik. Ya kan? Ini menandakan habila enju, bengeh tu junah menjadi tetromi. Lepu. Oke. Beliau terangkan kenapa kita berdoa ke atas. Bahkan dikatakan, dijawabkan. Maksud qasdu syar'i min ta'abudil khalqi bistiqbalil ka'bati fi salawati mulazamatus subut fi jihatin wahidatin. Tujuan syariat daripada ibadahnya manusia dengan menghadap kiblat dalam solat itu untuk konsisten tetap pada suatu arah. Bagaimana kita bisa khusyuk